Dini adalah seorang gadis berusia 20 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, Dini selalu memiliki semangat yang tinggi dan percaya bahwa penampilan bukanlah segalanya. Ia memiliki impian untuk memberikan yang terbaik bagi ibunya, terutama setelah ibunya mengalami masa sulit akibat sakit yang berkepanjangan. Suatu hari, Dini memutuskan untuk pergi ke toko perhiasan mewah di pusat kota untuk mencari cincin yang indah sebagai hadiah ulang tahun untuk ibunya. Saat memasuki toko, Dini langsung merasakan suasana yang berbeda. Toko perhiasan tersebut dipenuhi dengan barang-barang berkilauan dan pelanggan-pelanggan glamor yang mengenakan pakaian mahal. Dini mengenakan gaun sederhana dan sepatu yang sudah agak usang, membuatnya merasa seperti ikan kecil di lautan hiu. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri sebelum melangkah lebih jauh ke dalam toko. Dini mengamati sekelilingnya dengan hati-hati, memperhatikan berbagai jenis perhiasan yang dipajang. Ada kalung berlian, anting-anting emas, dan cincin yang berkilau dengan batu permata berwarna-warni. Ia terpesona oleh keindahan barang-barang tersebut. Tetapi di saat yang sama, ia merasa cemas tentang bagaimana ia akan diterima di tempat ini. Setelah beberapa saat berkeliling, Dini mendekati salah satu etalase untuk melihat lebih dekat cincin-cincin yang ada. Ia berharap bisa menemukan sesuatu yang cocok untuk ibunya tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Namun, saat ia sedang mengagumi sebuah cincin dengan batu zamrud hijau yang cantik, seorang wanita berpakaian rapi mendekatinya. Wanita itu adalah Rina, manajer toko perhiasan tersebut. Dengan penampilan profesional dan sikap percaya diri, Rina langsung menarik perhatian Dini. Namun, ekspresi Rina berubah ketika ia melihat Dini. Ia menilai Dini hanya sebagai pelanggan biasa yang tidak mampu membeli barang-barang mahal di tokonya. "Maaf, Nona," kata Rina dengan nada sinis. "Jika Anda tidak berniat membeli apapun, mungkin lebih baik Anda pergi dari sini." Kata-kata itu seperti tamparan bagi Dini. Ia merasa terhina dan tertegun sejenak. Rina tidak tahu betapa berharganya cincin itu bagi Dini dan betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan gadis itu untuk bisa datang ke toko ini. Namun, Dini berusaha tetap tenang dan tidak menunjukkan emosinya. Dini menghela napas dalam-dalam dan mencoba untuk tidak membiarkan kata-kata Rina mengganggu dirinya. Meskipun hatinya terasa sakit karena penghinaan itu, ia tetap berdiri tegak dan menjawab dengan suara lembut. "Sebenarnya saya hanya ingin melihat-lihat beberapa cincin untuk ibu saya." Rina mengangkat alisnya skeptis dan berkata, "Kami hanya melayani pelanggan serius di sini. Jika Anda tidak memiliki anggaran yang memadai, mungkin lebih baik Anda mencari tempat lain." Kata-kata Rina semakin membuat Dini merasa kecil. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan keberanian yang tersisa, ia meminta izin untuk melihat koleksi perhiasan lebih dekat. "Saya hanya ingin melihat beberapa pilihan," ujarnya dengan penuh harapan. Rina mendengus dan berpaling dari Dini, seolah-olah gadis itu tidak layak mendapatkan perhatian lebih dari sekadar pandangan sekilas. Ia kembali melayani pelanggan lain yang datang dengan penampilan glamor dan tas desainer mahal. Dini merasa terasing di tengah keramaian toko tersebut. Dalam hati Dini berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan membiarkan penghinaan ini menghentikannya. Ia tahu bahwa ia memiliki niat tulus untuk memberikan hadiah kepada ibunya, dan tidak ada orang lain yang dapat menghentikannya dari tujuan itu. Dari sudut pandangnya, Rina merasa puas dengan sikapnya terhadap pelanggan tersebut. Ia telah bekerja keras untuk mencapai posisinya sebagai manajer toko perhiasan mewah ini dan merasa berhak untuk memilih siapa saja yang layak dilayani di tokonya. Dalam pikirannya, penampilan adalah segalanya. Jika seseorang terlihat sederhana atau miskin, maka mereka pasti tidak mampu membeli barang-barang mahal. Namun tanpa disadari oleh Rina, tindakan meremehkan itu akan membawa konsekuensi besar dalam hidupnya dan juga hidup Dini. Ketika Dini terus berusaha mencari cincin impiannya, meskipun dihina secara terbuka oleh manajer toko tersebut, ia juga sedang menyiapkan jalan menuju sebuah pengertian baru tentang nilai diri dan cara orang lain memperlakukan kita berdasarkan penampilan.
Dua dunia bertabrakan dalam satu momen. Dunia glamor tempat Rina berada, dan dunia sederhana tempat Dini berasal. Dalam ketegangan ini, kisah mereka baru saja dimulai. Sebuah perjalanan menuju pengertian dan perubahan yang tak terduga bagi keduanya. Dengan semangat juang yang membara di dalam hatinya, Dini melanjutkan pencariannya meskipun semua rintangan menghadang di depannya. Dia tahu bahwa apapun hasilnya nanti, apakah dia bisa mendapatkan cincin impian atau tidak, dia akan tetap bangga pada dirinya sendiri, karena telah berani melawan stigma sosial yang seringkali menghalangi orang-orang seperti dirinya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Di sisi lain, Rina akan segera menyadari bahwa penilaian cepat berdasarkan penampilan bukanlah cara terbaik untuk memahami orang lain, dan bahwa setiap orang memiliki cerita unik mereka sendiri yang layak didengar dan dihargai. Setelah penghinaan yang diterima dari Rina, Dini merasa campur aduk antara marah dan sedih. Ia tahu bahwa ia tidak pantas diperlakukan seperti itu hanya karena penampilannya. Namun, semangatnya untuk memberikan yang terbaik bagi ibunya tidak pernah pudar. Dengan tekad yang kuat, Dini memutuskan untuk tetap berada di toko perhiasan tersebut dan mencari cincin yang sesuai dengan harapannya. Dini mengingat kembali semua pengorbanan ibunya selama ini. Ibunya telah bekerja keras untuk membesarkannya, seringkali mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi Dini. Kini, saatnya bagi Dini untuk membalas semua cinta dan pengorbanan itu dengan memberikan sesuatu yang istimewa. Ia ingin menunjukkan kepada ibunya bahwa ia menghargai setiap usaha yang telah dilakukan. Dengan langkah mantap, Dini mendekati etalase yang menampilkan berbagai cincin berlian. Ia berusaha mengabaikan tatapan sinis Rina yang masih memperhatikannya dari jauh. Dini memilih untuk fokus pada tujuan utamanya, mencari cincin yang cocok untuk ibunya. Saat ia melihat-lihat, Dini menemukan sebuah cincin dengan batu safir biru yang memukau. Cincin itu sederhana namun elegan, dan sepertinya cocok dengan selera ibunya. Dini meraih cincin tersebut dan membayangkan betapa bahagianya ibunya saat menerimanya. Namun, saat ia berusaha memanggil Rina untuk meminta bantuan, Rina justru berpaling dan melayani pelanggan lain. Rasa frustrasi mulai menggelayuti Dini. Mengapa orang-orang seperti Rina begitu cepat menilai? Pikirnya. Apakah mereka tidak pernah mengalami kesulitan? Apakah mereka tidak pernah merasa terasing? Namun, Dini tidak ingin membiarkan pikiran negatif tersebut menghentikannya. Ia mengingat kata-kata ibunya tentang pentingnya keberanian dan ketekunan. Dengan tekad bulat, Dini memutuskan untuk mendekati Rina sekali lagi. "Maaf," katanya dengan suara tegas namun lembut. "Saya ingin melihat cincin ini." Rina menoleh dengan ekspresi skeptis di wajahnya. "Apakah Anda yakin Anda mampu membeli cincin itu?" Tanyanya dengan nada meremehkan. Dini menatap Rina dengan mata penuh keyakinan. "Saya datang ke sini untuk mencari hadiah untuk ibu saya. Saya tahu apa yang saya inginkan," jawabnya dengan penuh percaya diri. Rina terdiam sejenak, terkejut oleh keberanian Dini. Meskipun ia masih merasa ragu, ada sesuatu dalam tatapan Dini yang membuatnya merasa harus memberikan kesempatan. Dengan enggan, Rina mengambil cincin tersebut dan memberikannya kepada Dini. Setelah menerima cincin tersebut dari Rina, Dini merasakan getaran positif dalam dirinya. Ia merasa seolah-olah telah mengambil langkah besar menuju impiannya, memberikan sesuatu yang istimewa kepada ibunya. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan proses pembelian, Dini menyadari bahwa ia perlu menunjukkan kemampuan finansialnya agar Rina tidak lagi meragukan niat baiknya. Dari tas kecilnya, Dini mengeluarkan dompet kulit sederhana dan membuka bagian dalamnya untuk menunjukkan kartu kredit premium yang dimilikinya. Kartu itu berlogo bank ternama yang dikenal hanya oleh kalangan atas. Saat Rina melihat kartu tersebut, ekspresinya berubah drastis, dari skeptis menjadi terkejut. "Anda memiliki kartu kredit ini?" tanya Rina dengan nada tidak percaya. Dini mengangguk pelan sambil menjelaskan, "Ya, saya bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan desain grafis dan telah menabung selama beberapa waktu untuk membeli hadiah ini."
Rina terdiam sejenak, merenungkan semua asumsi dan penilaian cepat yang telah ia buat tentang Dini sebelumnya. Ia merasa sangat malu atas sikapnya yang meremehkan gadis muda ini hanya karena penampilannya yang sederhana. "Maafkan saya," kata Rina, akhirnya dengan tulus. "Saya seharusnya tidak menilai Anda berdasarkan penampilan luar." Dini tersenyum lembut mendengar permintaan maaf itu. "Tidak apa-apa," jawabnya sambil berusaha memahami situasi Rina. "Saya tahu bahwa kadang-kadang orang membuat kesimpulan berdasarkan apa yang mereka lihat." Rina merasa terharu oleh kebesaran hati Dini, meskipun ia telah diperlakukan dengan buruk sebelumnya. Dalam hati Rina mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita mereka sendiri, cerita tentang perjuangan dan impian yang mungkin tidak terlihat dari luar. Setelah momen tersebut, Rina berusaha memperbaiki kesalahan sebelumnya dengan menawarkan diskon khusus kepada Dini sebagai permohonan maaf atas perlakuan buruknya sebelumnya. "Saya ingin Anda mendapatkan cincin ini tanpa harus khawatir tentang harga," katanya sambil tersenyum tulus. Dini sangat terkejut mendengar tawaran itu dan merasa sangat dihargai meskipun awalnya ia merasa terhina. "Terima kasih banyak," katanya dengan penuh rasa syukur. Dengan suasana hati yang lebih baik dan perasaan lega, Dini akhirnya melakukan transaksi pembelian cincin tersebut. Saat keluar dari toko perhiasan itu, ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Bukan hanya karena berhasil mendapatkan cincin impian untuk ibunya, tetapi juga karena keberaniannya menghadapi situasi sulit tanpa menyerah pada penilaian orang lain. Sementara itu, Rina merenungkan pengalaman hari itu sebagai pelajaran berharga tentang pentingnya empati dan menghargai setiap individu tanpa memandang status sosial atau penampilan mereka. Ia menyadari bahwa setiap orang memiliki cerita unik mereka sendiri, dan bahwa sikap meremehkan hanya akan menghalangi kesempatan untuk belajar dari satu sama lain. Kedua wanita ini, Dini dan Rina, telah memulai perjalanan baru menuju pemahaman satu sama lain. Sebuah perjalanan yang akan membawa mereka ke arah pertumbuhan pribadi dan persahabatan tak terduga di masa depan. Setelah Dini pergi dari toko dengan cincin yang telah dibelinya, Rina masih terdiam di tempatnya. Ia merasa campur aduk antara rasa malu dan penyesalan. Momen ketika Dini menunjukkan kartu kredit premium itu terus terbayang dalam pikirannya. Rina tidak pernah menyangka bahwa gadis sederhana itu memiliki kemampuan finansial yang lebih baik daripada banyak pelanggan glamor yang sering ia layani. Rina mengingat kembali bagaimana ia telah memperlakukan Dini. Ia merasa sangat menyesal karena telah menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Dalam dunia perhiasan mewah, Rina terbiasa melihat orang-orang berpakaian mahal dan membawa tas desainer, sehingga ia menganggap bahwa hanya mereka yang layak mendapatkan perhatian lebih. Namun, pengalaman dengan Dini membuatnya menyadari bahwa penampilan tidak selalu mencerminkan nilai seseorang. Rina merenungkan sikapnya yang meremehkan. Ia teringat bagaimana Dini tetap bersikeras untuk melihat cincin meskipun dihina. Keberanian dan keteguhan hati Dini membuat Rina merasa terinspirasi. Ia menyadari bahwa ada banyak orang di luar sana yang mungkin memiliki cerita yang sama, tetapi tidak memiliki keberanian untuk berbicara atau menunjukkan diri mereka. Dengan semangat baru, Rina bertekad untuk mengubah cara pandangnya terhadap pelanggan. Ia ingin belajar untuk lebih menghargai setiap individu, tanpa memandang status sosial atau penampilan mereka. Namun, ia tahu bahwa perubahan ini tidak akan mudah. Butuh waktu dan usaha untuk membangun sikap baru. Hari-hari berikutnya di toko, perhiasan terasa berbeda bagi Rina. Ia mulai melayani setiap pelanggan dengan lebih ramah dan penuh perhatian. Ia berusaha untuk mendengarkan cerita mereka, menjadikan pengalaman berbelanja lebih personal dan menyenangkan. Rina merasa senang bisa membantu orang lain menemukan perhiasan yang tepat tanpa memandang penampilan mereka. Sementara itu, Dini pulang ke rumah dengan hati yang penuh kebahagiaan. Ia tidak hanya mendapatkan cincin untuk ibunya, tetapi juga merasakan kepuasan karena berhasil menghadapi situasi sulit dengan keberanian. Ketika ia memberikan cincin itu kepada ibunya, mata ibunya berbinar-binar penuh kebahagiaan. "Terima kasih, Nak," kata ibunya sambil memeluk Dini erat-erat. "Ini sangat indah."
Kamu tahu betapa aku menyukainya. Dini merasa bangga bisa memberikan kebahagiaan kepada ibunya. Momen tersebut menjadi pengingat akan pentingnya cinta dan pengorbanan dalam keluarga. Ia bertekad untuk terus berjuang demi impian dan kebahagiaan keluarganya. Seiring berjalannya waktu, pengalaman Dini dan Rina mulai membentuk pola baru dalam hidup mereka masing-masing. Rina semakin menyadari bahwa setiap orang memiliki latar belakang dan cerita unik yang layak dihargai. Ia mulai mengajak rekan-rekannya di toko untuk melakukan hal yang sama, untuk tidak menilai pelanggan berdasarkan penampilan luar. Suatu hari, saat sedang bekerja di toko, Rina melihat seorang wanita tua masuk dengan pakaian sederhana dan tas kain yang usang. Tanpa ragu, ia segera menyambut wanita itu dengan senyuman hangat. "Selamat datang, ada yang bisa saya bantu hari ini?" tanyanya. Dengan tulus, wanita tua itu terlihat terkejut oleh sambutan hangat Rina. "Saya hanya ingin melihat beberapa perhiasan untuk cucu saya," jawabnya lembut. Rina mengajak wanita itu ke bagian perhiasan anak-anak dan mulai menunjukkan beberapa pilihan yang cocok. Wanita tua itu terlihat sangat bahagia saat melihat-lihat perhiasan tersebut, dan Rina merasakan kepuasan tersendiri saat bisa membantu seseorang tanpa memandang status sosial mereka. Di sisi lain, Dini juga mengalami perubahan dalam hidupnya setelah kejadian di toko perhiasan tersebut. Ia semakin termotivasi untuk mengejar cita-citanya dalam bidang desain grafis. Dengan penghasilan dari pekerjaannya, Dini mulai mengambil kursus tambahan untuk meningkatkan kemampuannya dalam desain digital. Dini juga sering berbagi pengalamannya dengan teman-temannya tentang pentingnya keberanian dan ketekunan dalam menghadapi tantangan hidup. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya, termasuk teman-teman sekelasnya yang sebelumnya merasa rendah diri karena latar belakang keluarga mereka. Suatu ketika, saat Dini sedang mengikuti kelas desain grafis, ia bertemu dengan seorang teman lama yang bernama Maya. Maya adalah gadis cantik dari keluarga kaya, tetapi ia selalu merasa tidak percaya diri karena tekanan dari orang tuanya untuk mencapai kesuksesan yang tinggi. Dini menceritakan pengalamannya di toko perhiasan kepada Maya dan bagaimana ia belajar untuk tidak membiarkan penilaian orang lain mempengaruhi dirinya. "Kita semua memiliki potensi," ujarnya penuh semangat. "Apapun latar belakang kita bisa mencapai impian kita jika kita mau berusaha." Maya terinspirasi oleh kata-kata Dini dan mulai membuka diri terhadap kemungkinan baru dalam hidupnya. Mereka berdua menjadi teman baik dan saling mendukung satu sama lain dalam mengejar impian masing-masing. Sementara itu, Rina terus berusaha memperbaiki sikapnya terhadap pelanggan di toko perhiasan. Ia mulai mengadakan acara kecil-kecilan di mana pelanggan dapat berbagi cerita mereka tentang perhiasan yang mereka beli. Cerita tentang cinta, kenangan indah, atau momen spesial dalam hidup mereka. Acara tersebut sangat sukses dan menarik banyak pelanggan baru ke toko tersebut. Banyak orang merasa dihargai karena dapat berbagi cerita mereka tanpa takut dinilai berdasarkan penampilan mereka. Melalui pengalaman ini, baik Dini maupun Rina belajar pelajaran berharga tentang empati dan penghargaan terhadap sesama manusia. Mereka menyadari bahwa setiap individu memiliki perjalanan hidup yang unik dan layak mendapatkan penghormatan serta cinta, tanpa memandang status sosial atau penampilan luar. Setelah kejadian di toko perhiasan, Rina bertekad untuk memperbaiki kesalahannya dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada setiap pelanggan. Ia merasa bahwa tindakan meremehkan Dini adalah pelajaran berharga yang tidak akan pernah ia lupakan. Rina mulai mengubah cara pandangnya dan berusaha untuk lebih terbuka terhadap orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, Rina memutuskan untuk mengadakan acara spesial di toko perhiasan mereka. Ia ingin menciptakan kesempatan bagi pelanggan untuk datang dan merayakan momen-momen penting dalam hidup mereka, seperti ulang tahun, pernikahan, atau pencapaian lainnya. Rina mempromosikan acara ini melalui media sosial dan undangan langsung kepada pelanggan setia. Di sisi lain, Dini merasa senang dengan perubahan yang terjadi pada Rina. Ia tidak hanya mendapatkan cincin untuk ibunya, tetapi juga melihat bagaimana tindakan kecilnya bisa mempengaruhi orang lain. Dini merasa terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekitarnya.
Ketika Dini mendengar tentang acara spesial yang diadakan oleh Rina, ia merasa tertarik untuk menghadirinya. Ia berpikir bahwa ini adalah kesempatan baik untuk melihat lebih banyak perhiasan dan mungkin menemukan sesuatu yang cocok untuk dirinya sendiri. Dini pun mengajak beberapa temannya untuk ikut serta dalam acara tersebut. Hari acara pun tiba. Toko perhiasan dipenuhi dengan dekorasi cantik dan suasana yang meriah. Rina menyambut setiap pelanggan dengan senyuman hangat dan menawarkan minuman serta makanan ringan. Ia berusaha menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi semua orang. Dini dan teman-temannya tiba di toko dan langsung merasakan atmosfer positif yang ada di sana. Mereka disambut oleh Rina dengan antusiasme yang tulus. "Selamat datang. Saya senang kalian bisa datang," kata Rina sambil tersenyum lebar. Dini merasa terharu melihat perubahan sikap Rina. Ia menyadari bahwa manajer toko itu telah belajar dari pengalaman sebelumnya dan berusaha untuk menjadi lebih baik. "Terima kasih atas sambutannya, Rina," jawab Dini dengan tulus. Selama acara berlangsung, banyak pelanggan berbagi cerita tentang perhiasan yang mereka miliki dan makna di baliknya. Beberapa dari mereka mengungkapkan betapa pentingnya perhiasan tersebut dalam momen-momen spesial dalam hidup mereka, seperti pertunangan, pernikahan, atau hadiah dari orang tercinta. Dini juga ikut berbagi cerita tentang cincin yang ia beli untuk ibunya. Ia menceritakan bagaimana ibunya selalu menjadi sosok inspiratif dalam hidupnya, dan bagaimana ia ingin memberikan sesuatu yang istimewa sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Rina mendengarkan setiap cerita dengan penuh perhatian, merasa terhubung dengan setiap pelanggan yang hadir. Ia menyadari bahwa setiap perhiasan memiliki makna mendalam bagi pemiliknya, sesuatu yang tidak bisa dinilai hanya dari penampilan luar. Acara itu menjadi sangat sukses dan meninggalkan kesan mendalam bagi semua peserta. Banyak pelanggan yang merasa dihargai dan terinspirasi oleh cerita satu sama lain. Dini merasa senang bisa menjadi bagian dari momen tersebut dan melihat bagaimana perubahan kecil dapat membawa dampak besar. Beberapa minggu setelah acara spesial di toko perhiasan, Dini kembali ke tempat itu bersama beberapa temannya. Mereka ingin melihat koleksi terbaru dan mungkin membeli beberapa perhiasan tambahan. Dini merasa semakin percaya diri setelah pengalaman sebelumnya, terutama setelah melihat bagaimana Rina telah berubah. Saat memasuki toko, Dini disambut oleh Rina dengan senyuman hangat. "Selamat datang kembali. Senang sekali melihat kalian lagi," kata Rina dengan antusiasme yang tulus. Dini merasa senang dengan sambutan tersebut. "Terima kasih, Rina. Kami ingin melihat beberapa koleksi baru," jawabnya sambil tersenyum. Rina segera menunjukkan berbagai koleksi perhiasan terbaru yang dipajang di etalase. Dini dan teman-temannya terlihat sangat antusias saat melihat-lihat berbagai pilihan yang ada. Mereka mencoba beberapa anting-anting, kalung, dan cincin sambil berbincang-bincang tentang gaya masing-masing. Selama kunjungan itu, Dini memperhatikan betapa ramahnya Rina kepada semua pelanggan lainnya juga. Ia melayani setiap orang dengan penuh perhatian, menjawab pertanyaan mereka dengan sabar, dan memberikan saran berdasarkan kebutuhan masing-masing pelanggan. Dini merasa bangga melihat perubahan pada Rina, sebuah transformasi dari manajer toko yang meremehkan menjadi seseorang yang menghargai setiap individu tanpa memandang penampilan atau status sosial mereka. Ketika Dini mencoba sebuah kalung cantik dengan batu permata berwarna-warni, ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Rina tentang makna di balik desainnya. "Rina, apa cerita di balik kalung ini?" tanyanya penasaran. Rina tersenyum dan menjelaskan bahwa kalung tersebut terinspirasi oleh keindahan alam. Setiap batu permata melambangkan elemen berbeda dari bumi seperti air, tanah, udara, dan api. "Saya percaya bahwa setiap orang memiliki elemen dalam diri mereka sendiri," katanya sambil menatap Dini dengan penuh pengertian. Dini merasa terhubung dengan penjelasan itu dan merenungkan elemen mana yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah membentuk siapa dirinya saat ini, seorang gadis sederhana tetapi penuh semangat juang.
Setelah berkeliling melihat berbagai koleksi, Dini akhirnya memilih kalung tersebut sebagai hadiah untuk dirinya, sendiri sebagai pengingat akan perjalanan hidupnya serta pelajaran berharga yang telah ia pelajari sepanjang waktu. Ketika pembayaran selesai dilakukan, Dini merasa bahagia bukan hanya karena mendapatkan perhiasan baru, tetapi juga karena hubungan, baik antara dirinya dan Rina telah terjalin dengan kuat. Mereka saling menghargai satu sama lain sebagai individu dengan cerita unik masing-masing. Kunjungan kembali ini menjadi simbol dari pertumbuhan pribadi bagi keduanya. Dini sebagai seorang gadis muda yang percaya diri dan berani menghadapi tantangan, serta Rina sebagai seorang manajer yang telah belajar untuk tidak menilai orang dari penampilan luar. Momen ini juga menandai awal dari persahabatan baru antara Dini dan Rina, sebuah hubungan yang didasarkan pada saling pengertian dan penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Mereka berdua telah menemukan cara baru untuk saling mendukung dalam perjalanan hidup masing-masing, menciptakan ikatan yang kuat melalui pengalaman bersama mereka di dunia perhiasan mewah ini. Setelah kunjungan Dini dan teman-temannya, Rina merasa terinspirasi untuk terus memperbaiki diri. Ia menyadari bahwa pengalaman dengan Dini bukan hanya sekadar momen singkat, tetapi sebuah titik balik dalam hidupnya. Rina bertekad untuk menerapkan pelajaran berharga yang telah ia pelajari, bahwa setiap orang, terlepas dari penampilan mereka, memiliki cerita dan nilai yang layak dihargai. Dengan semangat baru, Rina mulai mengadakan lebih banyak acara di toko perhiasan. Ia ingin menciptakan ruang di mana pelanggan bisa berbagi cerita mereka dan merayakan momen-momen spesial dalam hidup mereka. Setiap acara yang diadakan selalu diisi dengan kegiatan interaktif, seperti workshop membuat perhiasan atau sesi berbagi cerita tentang makna di balik perhiasan tertentu. Rina juga mulai melibatkan karyawan lainnya dalam proses ini. Ia mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Rina menjelaskan kepada timnya bahwa sikap ramah dan empati adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan. "Saya ingin kita semua menjadi lebih dari sekadar penjual perhiasan," kata Rina saat rapat tim. "Kita harus menjadi pendengar yang baik dan teman bagi pelanggan kita. Setiap perhiasan memiliki makna, dan kita harus menghargai itu." Tim Rina mulai merasakan perubahan positif dalam suasana kerja. Mereka merasa lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan membangun koneksi yang lebih dalam dengan pelanggan. Rina merasa bangga melihat timnya berkembang dan saling mendukung satu sama lain. Sementara itu, Dini terus mengejar impian di bidang desain grafis. Ia semakin aktif mengikuti berbagai kursus dan proyek freelance. Dengan dukungan dari ibunya dan pengalaman yang telah ia lalui, Dini merasa lebih percaya diri untuk mengejar karier impiannya. Suatu hari, Dini mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kompetisi desain grafis tingkat nasional. Ia merasa gugup tetapi juga bersemangat. Dini tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bakatnya dan membuktikan bahwa ia bisa sukses, meskipun berasal dari latar belakang sederhana. Dini menghabiskan waktu berjam-jam untuk merancang karya terbaiknya. Ia terinspirasi oleh perjalanan hidupnya sendiri, bagaimana ia telah menghadapi berbagai tantangan dan tidak pernah menyerah pada impian-impian kecilnya. Dalam proses kreatifnya, Dini menciptakan desain yang menggambarkan keindahan keberagaman dan kekuatan individu. Ketika pengumuman pemenang kompetisi tiba, Dini merasa campur aduk antara harapan dan kecemasan. Namun, saat namanya disebut sebagai pemenang utama, ia tidak dapat menahan air mata kebahagiaan. Kemenangannya bukan hanya tentang penghargaan itu sendiri, tetapi juga tentang perjalanan yang telah membawanya ke titik ini. Kemenangan Dini di kompetisi desain grafis menjadi berita besar di komunitasnya. Banyak orang mengagumi keberaniannya dan semangat juangnya untuk mencapai impian meskipun berasal dari latar belakang sederhana. Dini merasa bangga bisa menjadi inspirasi bagi orang lain, terutama bagi teman-temannya yang juga memiliki impian besar. Setelah mendapatkan penghargaan tersebut, Dini diundang untuk berbagi pengalamannya dalam sebuah seminar motivasi di sekolah-sekolah dan universitas setempat. Di sana, ia berbicara tentang pentingnya percaya pada diri sendiri dan tidak membiarkan penilaian orang lain menghalangi impian kita. Sementara itu, Rina terus menjalankan toko perhiasan dengan semangat baru. Ia merasakan dampak positif dari perubahan sikapnya terhadap pelanggan.
dan banyak orang mulai kembali ke toko, bukan hanya untuk membeli perhiasan, tetapi juga untuk berbagi cerita mereka. Suatu hari, saat Dini sedang memberikan seminar motivasi, ia melihat Rina di antara para peserta. Rina datang untuk mendukung Dini dan mendengarkan kisah inspiratifnya secara langsung. Ketika Dini melihat Rina, senyumnya merekah. Mereka saling melambaikan tangan dan merasakan ikatan yang kuat antara mereka. Setelah seminar selesai, Rina mendekati Dini dengan penuh antusiasme. "Kamu luar biasa. Aku sangat bangga padamu," kata Rina sambil memeluk Dini. Dini merasa terharu dengan dukungan Rina. "Terima kasih banyak. Aku tidak akan berada di sini tanpa pengalaman kita di toko perhiasan itu," jawabnya tulus. Mereka berdua kemudian berbincang-bincang tentang perjalanan masing-masing setelah pertemuan pertama mereka di toko perhiasan. Rina menceritakan bagaimana ia telah mengubah cara pandangnya terhadap pelanggan dan bagaimana acara-acara yang diadakan di toko semakin sukses. Dini mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bahagia bahwa Rina telah menemukan cara baru untuk menghargai setiap individu yang datang ke tokonya. Mereka berdua menyadari bahwa pengalaman mereka saling melengkapi. Dini dengan keberaniannya menghadapi tantangan dan Rina dengan sikap empatinya terhadap orang lain. Seiring waktu berlalu, persahabatan antara Dini dan Rina semakin kuat. Mereka sering bertemu untuk berbagi cerita, saling mendukung dalam pencapaian masing-masing, serta merayakan momen-momen penting dalam hidup satu sama lain. Dini merasa bersyukur memiliki seorang teman seperti Rina, seseorang yang memahami perjalanan hidupnya dan menghargai setiap langkah yang telah diambilnya. Begitu pula dengan Rina. Ia menemukan bahwa persahabatan sejati tidak hanya dibangun atas dasar kesamaan status sosial atau penampilan, tetapi juga atas saling pengertian dan dukungan satu sama lain. Kisah mereka menjadi contoh nyata bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa jika diberikan kesempatan untuk bersinar, tanpa memandang latar belakang atau penampilan luar mereka. Dalam perjalanan ini, baik Dini maupun Rina, belajar bahwa empati dan persahabatan adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih baik, di mana setiap orang dapat dihargai dan diterima apa adanya.